Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 PJBL mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan demokrasi di perguruan tinggi. Ada 3 hal penting yang bakal kita bahas pada kali ini. Yang pertama, apa aja sih masalah dan tantangan yang kita hadapin di pendidikan demokrasi. Yang kedua, rekomendasi kebijakan biar kurikulum dan metode pengajarannya makin keren. Dan yang ketiga, usulan model pembelajaran demokrasi yang lebih kekinian dan cocok sama zaman sekarang. Jadi, stay tune, yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita bahas dulu masalah dan tantangan yang kita hadapi. Banyak mahasiswa yang ngerasa kalau pendidikan demokrasi di kampus itu terlalu teoritis. Hal ini membuat mahasiswa bertanya-tanya, untuk apa sih kita mempelajari demokrasi itu? Nah, selain masalah kurikulum, ternyata ada juga masalah dalam cara pengajarannya loh. Nih, lanjut. Selain itu, metode pembelajaran juga masih menjadi masalah yang besar loh, di mana banyak dosen masih mengajar menggunakan metode ceramah satu arah. Kita duduk, mendengarkan, mencatat, sudah. Padahal, jika ingin pendidikan demokrasi itu berhasil, kita seharusnya dilatih untuk aktif berdiskusi, berpikir kritis, dan berani mengungkapkan pendapat. Tapi sayangnya, ruang untuk itu semua masih kurang banget. Jadi, dampaknya apa sih untuk mahasiswa? Nah, akibatnya lihat deh, banyak mahasiswa yang akhirnya pasif, kurang mau ikut diskusi publik, dan kurang berani speak up soal isu-isu demokrasi. Bahkan fenomena intoleransi di kalangan muda juga makin terasa. Ini nunjukin kalau pendidikan demokrasi kita belum sepenuhnya sukses buat ngasih pemahaman dan pengalaman nyata tentang gimana hidup berdemokrasi yang sehat itu. Nah, biar masalahnya nggak makin panjang, ini dia solusi dari kita. Oke, jadi apa yang bisa kita lakuin buat perbaikin ini semua? Pertama, soal kurikulum. Harus banget direvisi supaya lebih kontekstual dan relevan. Materi kuliah perlu masukin topik-topik kekinian kayak literasi media sosial, cara menghadapi hoax, demokrasi digital, bahkan pentingnya menjaga toleransi di tengah masyarakat multikultural. Biar mahasiswa ngerasa, wah ini gue banget nih. Bukan cuma soal materi, cara ngajarnya pun perlu diperbaiki kan. Yuk lanjut. Gak cukup di kurikulum aja, metode pembelajaran juga harus berubah. Dari yang dulunya ceramah monoton, sekarang udah bisa cari cara dengan diskusi atau studi kasus atau juga project based learning. Misalnya nih, kita tuh kayak cari permasalahan apa aja yang lagi terjadi di Indonesia, terus kita analisis cara-caranya buat cari solusi. Dengan begitu, mahasiswa bukan cuma hafal teori, tapi juga tahu dan mengerti gimana cara ngatasinya. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas materi yang selanjutnya. Kalau bicara model pembelajaran seru dan efektif, kita saranin pakai experiential learning, yaitu pembelajaran yang berbasis dengan pengalaman. Mahasiswa bisa diajak untuk simulasi pemilu kampus, sidang parlemen mini, atau bikin proyek sosial bareng komunitas. Bahkan lebih keren lagi, kalau bisa ikut magang di lembaga seperti KPU, NGO demokrasi, atau organisasi hak manusia. Dengan ini, mahasiswa bukan cuma bisa belajar tentang demokrasi dari buku, tapi juga bisa merasakan langsung bagaimana praktiknya. Dengan cara ini, mahasiswa bisa belajar tentang demokrasi bukan cuma dari buku, tapi juga bisa merasakan langsung bagaimana praktiknya. Dan modelnya juga tidak jauh berbeda dari realita zaman sekarang. Oke, ini lanjutannya. Selain experiential learning, pembelajaran juga harus adaptif sama kondisi politik sosial zaman sekarang. Misalnya, ngajarin tentang demokrasi digital, bagaimana media sosial memperkuat demokrasi bukan malah menjadi alat polarisasi. Literasi media, toleransi agama, dan hak-hak minoritas harus menjadi bagian materi pembelajaran. Jadi, mahasiswa menjadi lebih siap untuk menjadi warga negara yang kritis, peka sosial, dan berani untuk berdiri bagi nilai-nilai demokrasi. Oke, itu semua dari kita. Balik lagi ke moderator untuk menutup obrolan hari ini. Nah, itu tadi pembahasan dari kita tentang pendidikan demokrasi di kampus. Mulai dari masalah dan tantangannya, rekomendasi perbaikannya, sampai usulan model pembelajaran yang seru dan relevan buat zaman sekarang. Harapannya sih ke depannya pendidikan demokrasi bukan lagi sekedar teori, tapi beneran bisa ngebentuk kita jadi generasi yang kritis, toleran, dan aktif membangun bangsa.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya udah ditonton sampai akhir. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. See you.